Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sabilania. Baik, masih menunggu teman-teman yang lain untuk menyalakan kameranya. Sudah ada Gita, ada Kaila, ada Akila, ada Ovia. Masih 12 orang atau 10 orang kayaknya nih ya. Karena Pak Sadri sekarang ada 2 akun. Akun Pak Sadri yang sekarang ini dan juga akun yang SMP sampai Baitul Mal ya. Nah, itu Pak Sadri juga nanti akan share file. Teman-teman yang lain banyak yang nggak ikut ya hari ini ya? Yang OSIS siapa aja nih teman-teman yang OSIS? 7B2. Cukup banyak ya, ada Haura Sahda, ada Keisha, ada Angka, ada Andi Malika, ada Fawazah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada siapa lagi nih? Anissa Safira, Nadia Dina, Rani. Oh, banyak juga ya. 7B2 ya. Oke, tidak apa-apa deh. Semoga teman-teman yang hadir hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan teman-teman yang ikut kegiatan OSIS bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan langsung pelajaran kita. Hari ini kita akan membahas aritmatika sosial. Ini ada pertemuan yang pertama. Pertemuan ke-7 ya di semester 2 ini. Nah, di aritmatika sosial, ya, aritmatika sosial itu adalah pelajaran tentang matematika dalam kegiatan sosial ya. Apa yang kita lakukan saat kehidupan sehari-hari dalam matematika? Misalnya itu dalam jual beli ya. Ada harga jual, ada harga beli, ada potongan harga, ada keuntungan, kerugian, ada diskon juga mungkin ya nanti ya. Ini kompetensi dasarnya, mengenal dan menganalisa. Sebentar Pak Sadri mau record dulu karena udah di record ya. Oke, sip. Mengenal dan menganalisis berbasis situasi terkait aritmatika sosial ya, yaitu adalah penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Selesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial. Nah, ini poin-poin aritmatika sosial yang akan kita pelajari. Yang pertama hari ini kita belajar harga pembelian dan penjualan. Kemudian untung dan rugi, ya. Kemudian diskon, ya. Atau juga disebut dengan rabat. Kalau bahasa Indonesianya rabat. Kalau bahasa Inggrisnya diskon. Kemudian bruto, neto, dan tara ini pekan depan kita pelajari. Dan yang terakhir adalah bunga tunggal. Oke. Wah, ada gambar nih. Wah, seger banget kayaknya gambarnya ini ya. Apa yang teman-teman lihat ini? Ini kira-kira di mana posisi tempatnya ini? Pasar. Di pasar ya. Oke, di pasar. Apa yang dicari oleh pedagang? Nah, di pasar itu kan ada pedagang, ada pembeli gitu ya.
Apa yang dicari oleh pedagang? Uang. Uang. Ada lagi pendapat yang lain? Terima kasih Salsabila. Yang lain teman-teman boleh berpendapat apa yang dicari pedagang? Uang semua ya? Oke. Misalnya ini ya, seorang pedagang membeli cabai ke petani misalnya, ke petani cabai seharga 10.000 per kilogram. Bukan deh, 30.000 per kilogram gitu. Nah, kemudian petani itu menjual lagi ke pedagang itu membawa ya cabai itu ke pasar, kemudian dijualnya dengan harga 30.000 juga gitu di pasar gitu. Nah, kira-kira benar nggak dia cara pedagangnya itu teman-teman? Kalau seperti itu? Enggak. Kenapa? Enggak ada labanya. Nggak ada? Labanya. Labanya nggak ada gitu ya. Oke. Kalau dia jual misalnya, tapi kan dia dapat untung, dapat uang gitu. Kan si kata Salsabila tadi kan pedagang itu cari apa? Cari uang gitu. Ya dia beli ke petani 30.000, kemudian dia jual lagi 30.000 kan dia dapat 30.000 lagi itu. Nah, apa lebih tepatnya? Kalau pedagang itu cari apa lebih tepatnya? Keuntungan. Mencari keuntungan, ya benar ya. Cari untung. Misalnya Kaila jalan-jalan misalnya ke jangan Korea deh, ke Eropa misalnya, ke Inggris misalnya ke London misalnya. Wah di sana dia lihat tasnya murah-murah di sana harganya 100.000 harga tasnya, gitu ya. Kemudian Kaila pergi ke Indonesia, dia jual ke teman-temannya, ke orang-orang tetangga atau siapapun. Gitu. Nah Kaila, kira-kira kamu mau jual berapa tas yang kamu beli itu? Berapa yang harga yang dikasih itu? Kira-kira mau dikasih harga berapa? Teman-teman yang lain boleh kasih pendapat, ya. Kira-kira Kaila bagusnya kasih harga berapa nih? Dia beli harga tas 100.000 rupiah gitu di London misalnya seperti itu di Inggris. Berapa bagusnya Kaila jualnya ke orang-orang di Indonesia? Ada pendapat? Berapa harus dijualnya? 1 juta, Pak. Berapa? Mungkin bisa sekitaran 1 jutaan. 1 jutaan? Gitu. Wah, 1 jutaan. Soalnya kan ke Londonnya jauh, Pak. Oh, jauh gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Kalau pendapat yang lain ada? Teman-teman yang lain ada pendapat? Kaila gimana Kaila? Ada pendapat Kaila? Logis juga ya disampaikan oleh Salsabila katanya. 1 juta Pak dijual, wah kan jauh gitu. Oke, yang lain gimana pendapatnya? Ayo. Yang lain boleh deh itu siapa mana suaranya? Asila, Aufia, Ara ini siapa Ara? Ara pas tadi nggak tahu Ara siapa? Alia, Rehana, Kaila, Khalawa, Gita. Ayo gimana pendapatnya? Kaila beli tas 100.000 di Inggris, di London. Terus dia mau jual di Indonesia gitu. Apakah harga yang pantas kira-kira? Cocok kira-kira? Kalau malu-malu boleh deh lewat chatting. Chatting boleh. Ayo pas ditunggu.
Ada chatting? Oke. 100.000. Kalau 150.000 gimana tuh kira-kira teman-teman? Kalau dijualnya 150.000. Nggak worth it, Pak. Gitu ya. Kenapa, Kaila? Untungnya dikit. Untungnya dikit ya. Atau makan rugi ya karena udah pergi jauh-jauh gitu ya. Naik pesawat gitu. Masa dijualnya 150.000. Ya mungkin logis ya, tapi kemahalan kali Salsabila. Mungkin paling 300 gitu ya, atau 500 deh paling gede gitu ya. Kan dia belinya 10, jadi kan banyak untungnya jadinya. Kalau beli satu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, jadi ya pedagang itu harus cari untung ya. Nah, makanya ada harga pembelian, ada harga jual. Harga beli itu adalah ya modal tadi, berapa dia belinya. Kaila belinya 100.000, kemudian dijual berapa? Jualnya 1 juta misalnya. Nah, itu berarti kan dia untungnya 900.000 gitu. Atau mungkin karena ongkosnya mahal, jadi untungnya 500.000 seperti itu ya. Nah, artinya harga pembelian harus lebih kecil daripada harga penjualan. Jangan sampai harga belinya lebih besar daripada harga jual. Kan dia rugi nanti ya. Dia belinya ke petani 30.000, dijualnya 25.000. Ya rugi dong 5.000. Contohnya ini Ali. Ali membeli kaos kaki ya seharga 10.000. Ia jual kaos kaki tersebut seharga 15.000. Nah, gimana Ali itu? Untung atau rugi Ali? Harga belinya lebih kecil daripada harga jual. Berarti Ali mengalami untung atau rugi teman-teman? Untung. Untung ya, karena dia menjualnya dengan harga 15.000. Jadi berapa untungnya tuh? 5.000. Untungnya 5.000. Oke, cepet ya. Kalau masalah uang cepet ya Kaila ya. Selanjutnya ini. Ada Ruri. Dia beli kaos kaki harga 15.000. Kemudian dia jual 10.000. Gimana tuh? Rugi dong ya. Berarti kan harga belinya lebih besar daripada harga jual. Harusnya kan lebih kecil biar nanti dia untung. Apakah Ruri untung atau rugi? Ya Ruri rugi dong ya. Karena dia menjualnya 10.000. Dia belinya 15.000. Nah, sehingga rugi 5.000. Apa yang dapat kita simpulkan? Ya, simpulnya adalah untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Nah, berarti harga jual harus lebih besar daripada harga beli. Kalau rugi ya harga beli dikurang harga jual. Berarti harga belinya lebih kecil berarti ya. Harga belinya lebih besar gitu, harga jualnya lebih kecil. Dan harga beli itu juga disebut kita modal juga ya. Jadi modalnya 30.000 gitu ya. Dia jualnya 50.000. Modal itu disebut juga dengan harga beli. Contoh Davin membeli satu pasang sepatu futsal dengan harga 200.000. Kemudian dia menjual lagi dengan harga 220.000. Apakah Davin untung atau rugi? Bagaimana teman-teman? Untung. Berapa untungnya? 20.000. Oke, 20.000 ya. Ini nih. Berarti harga jual dikurang dengan harga beli 20.000. Nah, sekarang ada persentase untung dan rugi. Kalau persentase untung dalam rupiah per harga beli tadi atau modal tadi dikali 100%. Kalau harga persentase rugi berarti rugi per harga pembelian atau modalnya dikali 100%. Contohnya ini, Zaki membeli satu pasang sepatu seharga 200.000. Kemudian dia menjual lagi dengan harga 220.000.
Berapa persen untungnya, Zaki? Kalau persen ya kita cari dulu. Kalau untung dalam rupiahnya itu adalah 20.000 ya. Nah, sesuai dengan rumus tadi, kalau mau mencari persentase ya adalah untung dalam rupiah per harga pembelian atau modal tadi dikali 100.000. Ini kan untung dalam rupiahnya ini kan 20.000 ini. Kemudian untung dalam harga pembeliannya berapa tadi? Modalnya adalah 200.000 ini kan 200.000. Berarti 20.000 per 200.000 dikali 100%, itulah persentasenya. Nah, kalau mau cari, nah ini dia 20.000 dibagi dengan 200.000. Di sini 20.000 itu adalah ya, kemudian 200.000 adalah harga pembeliannya atau modalnya tadi. Jadi kalau untuk mencari presentasi itu dengan harga pembeliannya, bukan harga jual ya, tapi harga beli. Sehingga untungnya adalah di sini dicoret, nolnya dicoret di sini, kemudian 1, 2, 3 juga dicoret di bawahnya, sehingga hasilnya dapatnya 20 dibagi 2. 20 dibagi 2 adalah 10, maka 10% gitu hasil. Selanjutnya kita hapus dulu nih. Kaila membeli boneka kelinci dengan harga 100.000. Kemudian dia menjual dengan harga 85.000. Rugi dong ya, Kaila ya? Oke. Berapa persen ruginya? Ayo teman-teman, berapa persen ruginya nih? Bisa dihitung. Nah, di sini ruginya itu adalah 100.000 dikurang 85.000, itu 15.000. Kalau mau cari persennya ya berarti 15.000 dibagi dengan 100.000 tadi. Ya. Dibagi dengan harga belinya dikali 100%. Dicoret, kemudian mendapatkan hasil ruginya adalah 15%. Gitu. Fahim Tom? Oke, gampang ya. Nah, jika yang diketahui persennya sekarang mau mencari nilainya dalam rupiah. Nah, kalau begitu untung dalam persen dikali dengan harga beli. Pokoknya patokannya semuanya harga beli ya. Kalau ini juga rugi dalam persen dikali dengan harga beli. Kalau rugi. Contohnya, pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga 800.000. Jika pedagang tersebut mendapatkan untung 15%, berapa rupiah perangkat tersebut harus dijual? Nah, di sini kan kita harus cari dulu berapa untungnya. Nah, baru nanti kita bisa menentukan berapa harga yang harus dijualnya. Nah, cari dulu untungnya. Berarti untung dalam rupiah adalah untung dalam persen dikali dengan harga beli. Untung dalam rupiah itu adalah 15%. Nah, berarti 15% dikali dengan 800.000. Di sini nolnya dicoret ya. Coret nolnya ini 2 di sini. 15 dikali 8, ininya berapa nih? 15 kali 8 itu adalah 120 ditambah nolnya itu 2, 3. Berarti tambah dengan 3 berarti 120.000 jadinya. Atau disederhanakan juga bisa 3 per 20. Nah, hasilnya adalah 120.000. Sehingga harga yang harus dijualnya untuk mendapatkan untungnya 120.000 itu adalah ya berarti ditambah dengan harga belinya tadi, modalnya tadi gitu ya. Sama dengan 920.000.
Selanjutnya, Sheila membeli jam tangan dengan harga 80.000. Kemudian dia menjual lagi dengan jam tangannya dan mengalami kerugian gitu. Kalau dia rugi berarti berapa harga jualnya itu ya. Kalau dengan cara tadi kan berarti kita cari dulu ruginya ya. Di sini dalam kotak ini kita cari jawabannya di sini. Nah, ini di kotak kita bikin ya. Nah, berarti kan ruginya itu adalah sama dengan rugi dalam persen, ya berarti 20%. Dikali dengan 80.000. Sama dengan 20/100 ya. Per 100 gini. Atau kita tulisnya seperti ini ya. Bisa memahami 20/100 gitu. Dikali dengan 80.000. Jadi yang ini dicoret, nolnya dicoret, 2. 2 dikali 8, 16, nolnya 1, 2, 3, berarti 16.000. Berarti untungnya adalah, ruginya itu ya. Ruginya adalah 16.000. Nah, berarti harga jualnya berapa? Harga jualnya berarti harga beli dikurang itu dong. Harga jualnya adalah, karena dia rugi ya berarti harga jual dikurangin ya. Harga beli dikurang rugi. Berarti sama dengan 80.000 dikurang dengan 16.000. Berapa hasilnya? 64.000. Atau juga cara dari slide ini juga bisa ya. Di sini dia langsung mengurangkan persennya. Nah, jadi persennya dikurangkan dengan 20 sehingga dia 100% dikurang 20 per 100% gitu ya, dikali 80.000. Langsung diperoleh ini harga jualnya. Ini kan dicoret ya, karena 100 dikurang 20 itu adalah 80. Nolnya dicoret, kemudian 8 kali 8 64, hasilnya adalah 64.000. Sama dengan yang tadi 64.000 juga. Jadi ini kalau misalnya harga belinya diketahui, kemudian kita mencari harga jualnya dan juga persennya diketahui, maka bisa langsung dikurangkan persennya. Dengan patokan maksimum 100% tadi dikurang dengan kerugian atau ditambah dengan keuntungan yang didapat gitu. Ini kalau dia rugi ya dikurang, tapi kalau dia untung ditambah. Akan di screenshot, difoto dulu kalau mau difoto. Kita hapus lagi ini. Selanjutnya, nah ini tadi jika yang diketahui harga beli maka bisa ditambah ya dengan untung, posisinya di atas gitu ya. Kalau misalnya harga jualnya dia rugi, berarti dia dikurang dengan rugi. Posisinya di atas. Kalau misalnya harga jualnya diketahui, maka posisinya di bawah nanti pengurangannya seperti ini nih. Nah, ini kan Adam menjual kaos timnas dengan harga 99.000. Ternyata dia untung ya. Nah, berapakah harga belinya? Nah, perhatikan teman-teman, di sini dia menjual 99.000. Berarti berapa dia beli sebelumnya sehingga dia dapat untung 10%? Nah, kalau ini berarti di bawah posisinya ditambah dengan 10% karena dia yang diketahui adalah harga jual dan yang ditanya adalah harga beli. Kalau yang tadi kan yang ditanya kan harga jual, yang diketahui adalah harga beli. Nah, di sini harga belinya posisinya di sini. Ya, harga beli posisinya di sini, harga beli, harga jual di sini dia. Makanya posisinya di atas.
ditambah atau dikurang di atas dia. Gitu. Nah, kalau yang ini posisinya itu adalah harga jualnya yang ditanya dan harga belinya yang ditanya dan harga jualnya yang diketahui, sehingga posisinya di bawah sekarang nih. Di bawah posisinya, ditambah dengan 10% tadi keuntungannya. Nah, ini tambah kemudian dikalikan ya 110, 99 dibagi 11 itu 90.000, hasilnya ada 90.000 gitu. Ini adalah harga belinya. Nah, jadi kalau misalnya yang diketahui adalah harga jual, maka harga beli adalah 100% per, ya posisinya di bawah sekarang. 100% ditambah untung dikali dengan harga jual. Atau harga beli yaitu 100% per. 100% dikurang rugi. Kalau dia rugi gitu. Dikali dengan harga jualnya tadi. Contohnya lagi, Nisa menjual kacamata hitam dengan harga 76.000. Dia menjual ini ya, berarti harga jual kan. Ternyata dia rugi 5%. Nah, berapakah harga belinya? Berarti ditanya harga beli. Ya, berarti harga beli sama dengan 100% per 100 dikurang 5 karena dia rugi, kemudian dikali dengan harga jualnya itu. 100 dikurang 5 adalah 95 ya. Sehingga hasilnya adalah 100% per 95 dikali dengan 76.000. Sehingga hasilnya adalah 80.000. Selanjutnya diskon ya, diskon. Atau rabat, bahasa Indonesianya rabat. Ada yang tahu teman-teman apa itu maksudnya diskon atau rabat itu? Ada yang suka diskon? Diskon adalah potongan harga. Potongan harga ya. Contohnya ini. Ani membeli tas seharga 120.000. Namun dari toko dia memberikan diskon ya. 20%. Berarti berapa yang harus dibayar Ani itu? Jadi berapa yang harus dibayar Ani? Berarti kita cari dulu berapa potongan harganya gitu ya. Potongan harga adalah persennya itu dikali dengan harga dibanderolnya itu 20% dikali dengan 120. Nah, berarti 20/100 ya. Dikali dengan 120.000. Nolnya dicoret gitu. Di sini nolnya dicoret ya. Coret, kemudian 12 kali 2 itu 24, nolnya tinggal 3 berarti 24.000. Berarti yang harus dibayar Ani berapa? 120.000 dikurang 24.000 itu potongan harganya, sehingga dapatnya adalah 96.000. Itu adalah diskon. Jadi kesimpulannya adalah potongan harga adalah persen diskon dikali dengan harga awal. Harga awalnya harga yang dicantumkan di bandrol itu. Kemudian dikali dengan diskonnya berapa? 40%, 30%, 50%. Setelah itu baru kita kurangkan harganya itu. Berarti harga yang dibayar sama dengan ya harga awal dikurang dengan potongan harganya. Setelah harga yang dibeli. Rifki akan membeli satu paket peralatan dengan harga 110.000 karena sedang diskon 30%, maka Rifki akan membayar berapa? Jadi kali dulu harga akhirnya adalah 10
Kalau ini dengan cara mengurangkan persennya juga boleh ya. 100 dikurang 30 persennya itu jadi 70%. Berarti dikali dengan 110.000. Juga langsung mendapatkan harga akhirnya. Berarti 84.000. Berarti dia persen dikurang diskon. Itu kalau misalnya langsung ya. Jadi tidak perlu lagi mencari potongan harganya tadi. Boleh juga seperti ini. Oke, silakan teman-teman. Karena waktu kita tinggal 3 menit. Selanjutnya ini untuk Zoom-nya 3 menit ya. Selanjutnya silakan lanjutkan dengan mengerjakan tugas 5 dan dikumpulkan hari ini ya. Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita akhiri. Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan Bapak share itunya. Share itu filenya. Silakan teman-teman nanti bisa mengerjakannya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas. Oh ya, sebelum itu saya mau nanya, tadi yang namanya Ara itu siapa ya? Aura Putri, Pak. Siapa? Siapa Salsabila? Aura Putri. Aura Putri? Aura yang absen ke-10. Oh, absen ke-10. Oh, dia keluar masuk tadi ya? Nggak ada orangnya. Oke, nggak apa-apa. Baik, silakan teman-teman. Kita kembali mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.